Di luar sana ada begitu banyak orang yang mencemooh tentang salib. Bukan hanya tentang salib, tapi mencemooh tentang kematian Kristus. Tidak hanya tentang kematian Kristus, tapi juga mencemooh iman kita terhadap kematian Kristus. Pondasi iman kita terletak pada kematian Kristus dan kebangkitannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Pada saat Yesus mati, dosanya dihapuskan oleh Kristus di kayu salib. Pada saat dia bangkit, mautnya dikalahkan. Jadi diborong semua oleh Kristus. Dosanya dihapus, mautnya dikalahkan. Maka dari itu penting untuk kita bahwa dasar dari iman kita adalah kematian Kristus dan kebangkitannya. Di luar sana banyak orang mencemooh iman kita. Mereka ada yang berkata bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Ada yang berkata bahwa dirubah wajahnya. Ada yang berkata bahwa Yesus langsung diangkat naik ke surga. Ustadz Abdul Somad yang berkata, di salib ada jin kafir. Perlu mendengar 6 makna salib yang dijelaskan oleh pendeta Dr. Arif Mirjaja ini. Saya mau berbagi tentang makna salib. Kenapa ini penting buat kita? Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang mencemooh tentang salib. Bukan hanya tentang salib, tapi mencemooh tentang kematian Kristus. Tidak hanya tentang kematian Kristus, tapi juga mencemooh iman kita terhadap kematian Kristus. Pondasi iman kita terletak pada kematian Kristus dan kebangkitannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Pada saat Yesus mati, dosanya dihapuskan oleh Kristus di kayu salib. Pada saat dia bangkit, mautnya dikalahkan. Jadi diborong semua oleh Kristus. Dosanya dihapus, mautnya dikalahkan. Maka dari itu penting untuk kita bahwa dasar dari iman kita adalah kematian Kristus dan kebangkitannya. Di luar sana banyak orang mencemooh iman kita. Mereka ada yang berkata bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Ada yang berkata bahwa dirubah wajahnya. Ada yang berkata bahwa Yesus langsung diangkat naik ke surga. Kita harus benar-benar mengerti bahwa iman kita berbeda dengan apa yang dipandang oleh dunia. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Jadi buat mereka yang akan binasa, yang tidak percaya, itu adalah sebuah kebodohan. Dunia mencemooh iman kita. Banyak orang kemudian meragukannya. Banyak orang kemudian menghina. Tapi kita harus tahu betul bahwa makna salib itu begitu penting bagi hidup kita. Kembali ke dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi penting untuk kita tahu bahwa yang kita sebarkan, yang kita bicarakan itu adalah kematian Kristus menghapus dosa kita di kayu salib. Dan itu adalah kekuatannya Allah. Ini penting buat kita sebagai orang percaya. Nah, jadi iman kita terletak pada kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Itu adalah pondasinya. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya tentang kematian Kristus, dia tidak percaya tentang karya keselamatan Kristus dalam kematiannya. Kalau dia tidak percaya tentang keselamatan Kristus, dia adalah anti-Kristus. Jadi kelompok-kelompok atau orang-orang atau siapapun yang menyangkal penyaliban Kristus adalah anti-Kristus. Kita harus penting untuk dipahami di sini. Nah,
Jadi kita lihat sekarang apa yang Alkitab katakan. Apa makna salib bagi kehidupan kita? Ya, kenapa itu penting? Padahal salib di masa itu adalah suatu hukuman yang paling hina. Ya, orang-orang yang pasti disalibkan itu tidak diampuni lagi dosa-dosanya oleh dunia. Ya. Tapi Tuhan bolehkan itu terjadi. Nubuatan nabi-nabi sejak zaman nabi-nabi, sejak pertama kali ya disebutkan di dalam Alkitab bahwa Mesias harus menjalani hukuman-hukuman, bahwa Mesias harus menanggung dosa, bahwa Mesias harus menderita. Itu dituliskan dengan rinci. Ada 365 nubuatan tentang kedatangan Kristus, tentang kedatangan Mesias. Kalau Bapak Ibu baca satu hari satu, baru 1 tahun itu kelar nubuatan itu dibaca. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Apa makna salib? Yang pertama, salib adalah tempat perjanjian. Wah, bagaimana mungkin di kayu salib ada sebuah perjanjian? Betul. Itu datang langsung dari mulut Yesus. Bahwa makna salib, kematian dia, itu adalah sebuah manifest dari perjanjian yang baru yang Allah mau buat dengan kita. Kita baca di Matius 26 ayat 28 ya. Yesus sudah menubuatkan tentang kematiannya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nubuatan tentang darah Mesias, darah Kristus, sebagai sebuah perjanjian yang baru dari semua perjanjian-perjanjian yang Allah punya dengan Israel. Tapi ada sebuah yang baru, yang bisa memberikan pengampunan dosa bagi semua orang. Di ayat yang lain, di Lukas 24 ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Bahwa salib adalah tempat perjanjian. Sebarkan ini kemana-mana, kata Yesus. Beritakan ini ke segala bangsa. Bahwa di atas kayu salib ada perjanjian yang baru. Yaitu perjanjian penghapusan dosa, pengampunan dosa. Yang membuat kita bisa kembali lagi menjadi merdeka, lepas dari perhambaan atas dosa. Ini penting buat kita paham. Jadi yang pertama adalah tempat perjanjian. Lalu apalagi makna salib bagi kita? Yang kedua adalah bahwa salib adalah tempat penebusan dan pengampunan dosa. Di atas kayu saliblah dosa itu ditebus. Mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Di atas kayu salib yang hina itulah dosa kita ditebus. Ada penebusan terjadi. Kalau ada penebusan berarti ada hutang. Betul, ada hutang dosa. Kenapa kita punya hutang dosa? Karena tidak ada satupun manusia bisa menyelamatkan sesama manusia lainnya. Bapak tidak bisa menyelamatkan anak. Ibu tidak bisa menyelamatkan suami. Kakek tidak bisa menyelamatkan cucu. Tidak satupun manusia bisa saling menyelamatkan. Hanya yang tidak berasal dari benih dosa yang bisa menyelamatkan kita. Yang keluar dari Allah langsung, yang bisa jadi penebus kita. Oleh karenanya itu dalam Alkitab dikatakan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Saking mahalnya. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah grace. Bukan karena kita mampu membelinya. Bukan karena kita sanggup membayarnya. Bukan karena kita begitu kaya dan bisa mengusahakannya. Tidak. Justru karena begitu mahal darahnya. Kita tidak sanggup lagi membelinya. Kita tidak sanggup mengupayakannya. Satu-satunya jalan adalah Tuhan
memberikan itu. Kasih karunia berasal dari kata gratia. Dalam bahasa Belandanya gratis. Dalam bahasa Inggrisnya grace. Grace diberikan bukan sebagai hadiah, bukan sebagai reward, tapi grace diberikan, kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Bukan karena kamu sudah berbuat baik, bukan karena kamu mampu membelinya, tapi grace diberikan karena kita tidak mampu membelinya, karena kita tidak mampu mengusahakannya. Oleh karena itulah grace itu diberikan kepada kita. Ini penting untuk kita pahami. Kalau kita mampu membelinya, itu bukan grace. Kalau kita mendapatkannya karena itu perbuatan baik, itu adalah hadiah atau reward yang kita terima. Tapi justru karena kita tidak mampu, maka kemudian kasih karunia, penebusan itu, pengampunan dosa itu diberikan kepada kita. Karena begitu mahal bagi kita, sehingga itu diberikan secara cuma-cuma. Itu diberikan secara gratis. Jadi makna kedua dari penyaliban adalah tempat penebusan dan pengampunan dosa. Lalu yang ketiga, kita harus pahami bahwa di kayu salib, ketika dosa kita ditebus, ketika dosa kita diambil oleh kematian Kristus, ketika Dia ambil semua kesalahan-kesalahan kita, ketika Dia yang tidak berdosa, yang tidak berasal dari benih Adam, yang tidak berasal dari rusuknya Adam, yang tidak berasal dari benih manusia, tapi keluar langsung dari Allah, ketika Dia yang sangat kudus, yang harusnya tidak boleh mati, karena upah dosa adalah maut, hanya yang berdosa yang pasti mati. Tapi Kristus yang tidak berdosa terpaksa harus mati. Karena apa? Karena Dia mengambil dosa kita dan Dia menyalibkannya di kayu salib. Pada saat Dia menyalibkannya di kayu salib, pada saat dosa itu ditebus, hidup kita dikuduskan. Jadi salib adalah tempat kita mengkuduskan diri kita. Salib adalah tempat ketika Allah mengkuduskan hidup kita. Kenapa Allah mau mengkuduskan hidup kita? Kita harus paham apa kehendak Allah. Karena Allah mau tinggal diam di tempat yang Dia bikin bentuk dengan tangannya sendiri, yaitu kita. Satu-satunya jalan agar Dia bisa tinggal, agar Allah bisa tinggal di dalam kita adalah kita harus dikuduskan sebagai tempat maha kudus bagi Allah sendiri. Kita lihat di dalam Matius 27 ayat 51. Salib adalah cara Tuhan mengkuduskan hidup kita. Tapi bukankah di masa itu ada tempat yang maha kudus, yaitu bait Allah, yang dianggap sebagai representasi dari tempat hadiratnya Allah di bumi? Kita lihat di dalam Alkitab kita, waktu Yesus disalibkan, waktu Dia mati, waktu semua dosa itu diambil oleh Kristus, apa yang terjadi? Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saat kematian Yesus di kayu salib, tabir bait yang maha kudus terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di masa itu tidak ada seorang pun mampu melihat ke balik tabir itu, karena the most holy place in the world pada waktu itu adalah di bait Allah. Pada waktu itu hadirat Allah dianggap ada di sana. Tapi Yesus kemudian berkata, tidak, itu tidak terjadi di situ. Bahwa hadirat tempat yang maha kudus tidak ada di situ. Bahwa Tuhan tidak tinggal diam di tempat yang dibangun oleh tangan manusia. Ini adalah bukti bahwa tidak ada lagi tempat yang maha kudus kecuali di dalam Kristus itu sendiri. Jadi ketika Dia disalibkan, ya, gempa bumi terjadi, tirai itu sobek dari atas ke bawah. Itu adalah tanda bahwa tidak ada lagi tempat yang maha kudus bagi Israel.
Ya, tidak ada di situ. Memang sejak awal pun tidak ada di situ. Tapi tempat yang maha kudus, hadiratnya ada di dalam Kristus. Ketika dosa dihapuskan oleh Kristus, ya, Dia mau salib itu menjadi tempat agar Tuhan mengkuduskan kita. Karena Tuhan mau tinggal diam di dalam kita. Mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk mengkuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Tempat penyaliban Yesus tidak berada di dalam tembok Yerusalem. Tempat penyaliban Kristus itu ada di luar tembok Yerusalem. Bait Allah adalah simbol tempat kudus. Semua orang yang masuk ke sana harus mengkuduskan dirinya. Bahkan di ruang-ruang maha kudus itu hanya imam-imam yang dibolehkan untuk masuk ke sana. Tapi Kristus telah disalibkan di luar itu agar kita boleh masuk ke Yerusalem dengan kekudusan. Agar Tuhan boleh tinggal diam di dalam hidup kita. Itu adalah makna salib. Bahwa di luar tembok Yerusalem, ya, Tuhan mengkuduskan kita sebelum kita masuk ke dalam Yerusalem baru. Bapak Ibu, ini makna salib yang harus kita pahami. Bukan salibnya yang kita sembah, kita kultus-kultuskan, bukan. Tapi bagaimana kita memahami peristiwanya dan apa maknanya bagi hidup kita. Lalu yang keempat, salib adalah tempat pengadilan. Bagaimana mungkin ada tempat pengadilan ada di situ? Betul, ya. Bagi dunia itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi Tuhan, Tuhan mau agar kita tahu bahwa itu adalah tempat pengadilan yang di tempat itu semua perkara-perkara diselesaikan. Mari kita baca dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, hari ini ruang sidang, ruang pengadilan adalah tempat dakwaan bagi kita. Kalau kita punya perkara, kalau kita punya dispute, punya masalah, ya, ada ketentuan-ketentuan hukum yang akan didakwakan kepada kita. Hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata, hukum-hukum dunia itu didakwakan kepada kita di ruang pengadilan. Tapi Tuhan berkata, di kayu salib itu adalah pengadilan yang sebenarnya. Karena dengan penyaliban ada penghapusan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hanya di kayu salib. Semua dakwaan-dakwaan itu gugur. Hanya di kayu salib. Semua tuduhan-tuduhan itu dibatalkan. Ya, hanya di kayu salib. Hakim itu kemudian memetok palu dan menyatakan bahwa kita bebas. Bahwa kita sudah dibenarkan. Lepas dari semua tuduhan dan dakwaan. Nama kita dipulihkan. Semuanya Tuhan ambil dan selesaikan. Salib adalah tempat dan ruang pengadilan yang paling benar di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu, ya, sengketa hukum, perkara-perkaranya semua diselesaikan di kayu salib, ya. Sehingga kemudian kita diputuskan untuk bebas dan merdeka. Ada kebebasan di dalam Tuhan. Kita harus paham ini. Itulah makna salib bagi hidup kita. Lalu apalagi yang kelima yang kita harus pahami? Salib adalah tempat perdamaian. Kita bisa belajar dari sejarah. Ada begitu banyak perjanjian-perjanjian yang menyatakan gencatan senjata. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mereka membuat tempat-tempat perjanjian di mana ada gencatan-gencatan senjata. Begitu juga waktu kita dalam merintis kemerdekaan kita, ada perjanjian-perjanjian yang dibuat antara kita dengan pihak kolonial. Ya, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati. Ya, itu adalah tempat-tempat penting dalam sejarah kita. Kita tidak boleh melupakan salib bagi sejarah kehidupan iman kita. Tidak bisa. Kenapa? Mau orang menghina kita, itu biar saja. Ya,
Tapi kita harus firm dengan iman kita. Karena di salib itulah ada tempat perdamaian. Mari kita baca di Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi salib bagi kita adalah tempat perdamaian, di mana semua perkara-perkara diselesaikan, di mana perseteruan semua didamaikan. Yang paling utama adalah perseteruan kita dengan Allah Bapa. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita memisahkan diri dari Tuhan. Kita menjauhkan diri kita. Kita berseteru dengan Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Kristus kemudian menyelesaikannya. Dan salib dia adalah tanda perdamaian bagi kita dengan Allah. Semua perkara diselesaikan dalam ruang pengadilan. Sekarang semua janji-janji perdamaian sudah diberikan lagi oleh Allah kepada kita melalui Kristus Tuhan kita. Segala sesuatu sudah didamaikan di bumi dan di sorga. Semuanya, tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi persengketaan. Bapak Ibu, itulah makna salib yang kelima. Salib adalah tempat perdamaian. Ya. Di sana ada damai sejahtera Tuhan. Semua yang menerima salib Kristus, semua yang percaya pada penyalibannya, ya, itu tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita lihat yang keenam, yang berikutnya. Ya. Karena semua sudah terjadi perdamaian, maka salib adalah tempat melenyapkan perseteruan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Di kayu saliblah ya, terjadi pemulihan. Di kayu saliblah semua perseteruan dihilangkan. Semua konflik, semua peperangan dihilangkan. Yang ada hanyalah kasih karunia. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Kita baca di Efesus 2 ayat 6. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Ya. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita dipersatukan lagi untuk jadi satu tubuh dengan Allah. Aku ada dalam dia dan dia ada dalam aku. Dia tinggal. Ini adalah konsep ma'rifatullah yang paling tinggi. Ya. Manunggaling kaulo Gusti yang paling hierarkis, yang paling benar. Karena di kayu salib kita dipersatukan dengan Allah. Ya. Semua perseteruan, sengketa, dosa-dosa kita dengan Allah diperdamaikan. Dan hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Sehingga kita boleh memanggil lagi dia dengan panggilan sayang kita. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa. Kita boleh panggil dia lagi. Kita boleh menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita bolehkan dia untuk tinggal di dalam kita. Aku ada dalam dia dan dia ada dalam aku. Kita bersekutu dengan Allah. Inilah keindahan. Inilah semua hikmat dan ilmu yang dicari oleh manusia, tapi dianggap bodoh oleh dunia. Orang-orang yang mengerti hikmat akan mengerti ya, bahwa salib adalah tanda pemulihan hubungan kita dengan Bapa. Di kayu saliblah Yesus menghapus dosa-dosa kita. Di kayu saliblah semua dosa, perseteruan, sengketa, semua hutang-hutang dosa dihapuskan. Bapak Ibu semua perseteruan telah diselesaikan Kristus di kayu salib. Semua pemulihan hubungan sudah terjadi. Tugas kita sekarang, kabarkanlah ke semua bangsa tentang cerita perdamaian ini. Kabarkanlah ke semua bangsa tentang kasih karunia ini. Kabarkanlah ke segala bangsa bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menyelesaikan semua perkara-perkaranya. Sehingga kita boleh bersekutu dengan Allah. Jadi ini yang ingin saya bagi. Saya rindu
agar kita boleh memperdengarkan ini ke semua orang, ke segala bangsa. Ya, orang-orang yang mencemooh penyaliban, orang-orang yang tidak percaya kematian Kristus, orang-orang yang menyangkal kebangkitannya. Mari kita kabarkan salib ini kepada mereka. Salib merupakan lambang yang sangat khas di kalangan kekristenan. Realita atau kenyataan sejarah atau historis dan fakta Alkitab jelas membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan di Bukit Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Setelah itu dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit dari kematian. Itu merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Itu sebabnya Dr. Bambang Norsena pernah berkata, menolak kematian Yesus dengan cara disalibkan serta menolak kebangkitannya sama seperti upaya menegakkan benang basah, artinya sebuah usaha yang sia-sia. Bahkan seperti upaya menutup matahari dengan sapu tangan yang kecil. Tidak akan mungkin atau mustahil, karena realita kenyataannya Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Tetapi terkait dengan lambang kekristenan yang sangat khas ini, banyak disalah mengerti dan dipahami oleh orang-orang di luar Kristen. Termasuk salah seorang di antaranya yang mana begitu viral beberapa tahun yang lalu. Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Beliau mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Saya mau katakan kepada Ustadz Abdul Somad, jikalau Anda tidak mengerti makna salib dalam perspektif kekristenan yang tentunya bersumber dari dasar dan fakta Alkitab, jangan sembarangan ngomong. Jadilah teladan di dalam perkataan Anda. Tadi sudah sangat luas dan mendalam dipaparkan oleh hambanya Pendeta Dr. Arif Mirjaja tentang 6 makna salib, dan semua itu dinyatakan atau dijelaskan oleh beliau dengan dasar yang kuat serta akurat dari ayat-ayat firman Tuhan di dalam menjelaskan bagian demi bagian dari ke-6 makna salib tersebut. Saya mau menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara, tanpa harus mengulangi kembali pembahasan dari Pendeta Dr. Arif Mirjaja ini, Markus 10:45 jelas berkata, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan atau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, yang mana Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu terjadi di kayu salib ketika Yesus dalam posisi disalibkan. Allah Bapa mengutus firman-Nya nuzul turun ke tengah-tengah dunia oleh karena ketidakberdayaan manusia mengatasi dosa yang memiliki dampak kepada kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian yang kekal. Atas dasar kasih Allah yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas, lebih daripada segala hikmat dan pengetahuan manusia. Atas dasar itulah Allah berkenan mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia oleh karena ketidakberdayaan manusia dalam mengatasi dosa yang berdampak kepada kematian, karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sebagai salah seorang Rasul Kristus yang dipakai Tuhan secara luar biasa telah membuat satu komitmen dalam dirinya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi pemberitaan Paulus itu penekan utamanya adalah Yesus yang disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi dasar dari kebangkitan kita ketika Kristus datang pada kali yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat yang sering dikutip oleh saudara-saudara kita, apologet polemikus di luar Kristen, adalah Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Masa Tuhan orang Kristen terkutuk? Kira-kira demikian yang menjadi konklusi kesimpulan mereka. Saya mau katakan kepada kita, kalau saudara-saudara kami dari luar Kristen tidak mengerti tentang makna salib atau makna kematian Yesus Kristus di kayu salib, jangan terlalu banyak komentar, nanti bisa menambah berlipat kali ganda dosa. Dosa itu membawa kutuk kepada manusia, dan kutuk yang paling jelas dan utama adalah kematian. Yesus rela menjadi kutuk dengan mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari segala kutuk dosa. Itu Dia lakukan bukan untuk dikata-katai, diremehkan, dipandang sebelah mata, tapi Dia lakukan itu demi kasih-Nya. Oleh karena tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu membebaskan, melepaskan dirinya dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Kematian Yesus di kayu salib juga menunjukkan sebuah demonstrasi ketaatan dan kepatuhan yang penuh kepada Allah Bapa. Kenapa ketaatan Yesus itu perlu bagi kita? Oleh karena semua manusia mulai dari sejak Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa oleh karena pemberontakan atau ketidakpatuhan dan ketaatan. Itu sebabnya Adam pertama gagal, tapi Adam terakhir yang adalah Yesus Kristus Sang Firman Allah yang mengenakan tubuh kemanusiaan, Dia rela merendahkan dirinya, bahkan sampai taat mati di kayu salib demi jalan penebusan, pendamaian, penyelamatan, dan pengampunan bagi kita.